Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita akan membahas VGA card lagi. Kali ini dari GeForce RTX 3060 Ti. Dan kali ini kita kedatangan dari mereknya Zotac dengan serinya Twin Edge OC. VGA card ini lagi banget dicari oleh banyak orang. Ketika Zotac 3060 Ti ini dirilis, harganya itu sebenarnya cukup terjangkau, ada di sekitar 6,9 jutaan rupiah. Namun per hari ini, VGA card ini tuh udah cukup langka, bahkan terakhir saya lihat itu ada di kisaran 7,5 jutaan rupiah. Harganya pun melambung tinggi. Nggak tahu nih hari ini berapa harganya. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap bahas VGA card ini, gimana fitur-fiturnya, gimana kemampuan pendinginnya, dan lain-lainnya. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Pertama-tama, mari kita unboxing dulu. Box dari Zotac Twin Edge ini ukurannya cukup mini. Di dalamnya, kita hanya menemukan VGA card-nya saja dan sebuah tempat penyimpanan. Di dalamnya terdapat sebuah brosur, panduan manual, petunjuk instalasi driver, dan yang terakhir terdapat 2 buah stiker. RTX 3060 Ti dari Zotac punya ukuran yang cukup kompak. Secara desain, seri 3060 Ti ini mirip sekali dengan seri 3070-nya. Panjang dari VGA ini hanya di sekitar 22,2 cm saja. VGA ini tentu bakalan cocok buat teman-teman yang ingin merakit PC di casing yang mini. Zotac Twin Edge ini juga menggunakan 2 buah kipas. Tidak seperti versi Founders Edition-nya yang pakai 12 power pin, RTX 3060 Ti Twin Edge ini hanya menggunakan single 8 pin power connector saja. Zotac merekomendasikan untuk menggunakan PSU dengan kapasitas 650 watt. Di bagian belakang terdapat backplate berbahan campuran logam. Terdapat tulisan GeForce RTX, Live to Game, dan logo Zotac di sisi bagian depannya. VGA ini memiliki 4 display konektor, terdapat 3 buah DisplayPort 1.4 dan terdapat 1 buah HDMI 2.1. HDMI 2.1 punya bandwidth di 48 gigabit per second atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.4. Dengan HDMI 2.1 ini, kita bisa menjalankan game di resolusi 4K 144Hz tanpa adanya penurunan kualitas warna atau chroma subsampling, atau bisa menjalankan 4K 240Hz dengan teknologi Display Stream Compression. Next, kita akan bahas spesifikasinya. RTX 3060 Ti adalah adik dari RTX 3070. RTX 3060 Ti memiliki jumlah CUDA cores yang lebih sedikit dibandingkan dengan RTX 3070. Namun jumlah memori controller atau memori channel-nya sama dengan RTX 3070, yaitu memiliki 8 buah memori channel, yang artinya VGA ini memiliki 8 GB VRAM, 256 bit buswidth, dan bandwidth di 448 GB per second, atau sama dengan spesifikasi memorinya RTX 3070. RTX 3060 Ti ini memiliki performa yang luar biasa karena menurut Nvidia, RTX 3060 Ti ini ditempatkan sedikit di atasnya RTX 2080 Super. Berikut adalah perbandingan spesifikasinya. RTX 3060 Ti dan RTX 30 series lainnya itu sudah menggunakan RT-Core dan Tensor Core generasi yang baru. Sehingga walau jumlah RT-Core dan Tensor Core-nya lebih sedikit dibandingkan dengan RTX 2080 Super, namun performanya bisa lebih tinggi dari RTX 2080 Super. Nah, sekarang pertanyaannya, RTX 3060 Ti punya 4804 CUDA core, sedangkan RTX 2080 Super hanya punya 3072 CUDA core. Tapi kok performa RTX 3060 Ti hanya unggul sedikit saja sih? Padahal kan RTX 3060 Ti punya CUDA cores hampir 60% lebih banyak dibandingkan RTX 2080 Super. Atau gini deh, RTX 2080 Ti punya 4352 CUDA cores, tapi kok performanya jauh lebih baik dibandingkan RTX 3060 Ti yang punya 4804 CUDA core? Nah, ini sebenarnya yang jarang dibahas. Perlu teman-teman tahu, jumlah CUDA cores pada RTX 3060 Ti ataupun RTX 30 series lainnya itu sebenarnya adalah peak performance atau tidak semuanya terpakai ketika bermain game. Ingat ya, ini terbatas kita ngomongin penggunaan game aja.
Untuk mengetahui jawabannya, kita mesti pahami dulu seperti apa sih kinerja CUDA core dari RTX 30 series ataupun NVIDIA Ampere. Dulu di RTX 20 series atau Turing, dalam satu buah SM terdapat 4 datapad utama, INT32 core, FP32 core atau CUDA core, Tensor core, dan RT core. Semua core tersebut memiliki porsi masing-masing dalam menjalankan sebuah aplikasi ataupun gaming. Di RTX 30 series atau Ampere, struktur SM-nya sebenarnya masih sama. Ada INT32 core, ada FP32 core juga atau CUDA core, ada Tensor core, dan RT core. Tapi di RTX 30 series ini, INT32 core atau Integer Operation ini bisa juga menjalankan fungsi sebagai CUDA cores atau FP32 core. So, NVIDIA menghitung jumlah CUDA cores-nya menjadi 2 kali lipat per SM, yang tadinya 64 CUDA core di RTX 20 series atau Turing, kini menjadi 128 CUDA cores di RTX 30 series atau Ampere. Namun sayangnya dalam menjalankan sebuah game, sebuah GPU dari NVIDIA tetap memerlukan kinerja dari INT32 core tadi. Kalian bisa lihat di gambar ini, INT32 core memiliki porsi sekitar 30% dan FP32 atau CUDA core memiliki porsi di sekitar 70%. So, ketika menjalankan sebuah game, 4804 CUDA cores yang ada pada RTX 3060 Ti tidak semuanya berfungsi sebagai CUDA core. Hanya sekitar 70%-nya saja yang berfungsi sebagai FP32 core atau CUDA core. 30%-nya lagi berfungsi sebagai INT32 core atau Integer Operation. Nah, sekarang kita tinggal kalikan aja 4804 CUDA core dikali sekitar 70%. Hasilnya adalah 3363. So, hanya ada sekitar 3363 CUDA cores yang sebenarnya bekerja ketika menjalankan sebuah game. Sehingga angka ini bisa menjawab pertanyaan tadi, kenapa RTX 3060 Ti yang punya CUDA cores yang jauh lebih banyak dari RTX 2080 Super hanya punya performa yang berbeda sedikit saja dengan RTX 2080 Super. Karena sebenarnya hanya sekitar 3363 CUDA core saja yang benar-benar terpakai ketika menjalankan sebuah game. Atau beda sedikit saja dengan RTX 2080 Super yang punya 3072 CUDA core. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya, bahwa ada sedikit perbedaan cara perhitungan jumlah CUDA cores yang ada di RTX 30 series ini. Kalau kalian mau belajar lebih banyak lagi mengenai arsitektur NVIDIA Ampere ini, kalian bisa cek white paper-nya di website resmi NVIDIA. Link ada di deskripsi. Oke, sekarang kita mulai aja tes Vega Card ini. Di sini saya menggunakan spek PC sebagai berikut. Saya menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5600X. Saya akan membandingkan RTX 3060 Ti ini dengan 3 buah Vega Card yang kemarin kita bahas di video rakit PC yang terakhir. Yang pertama, kita akan uji di game Shadow of the Tomb Raider. Oh ya, pada pengujian game di video ini, saya hanya menggunakan resolusi 1440p dan 1080p saja. Namun, untuk 1080p-nya tidak sempat saya compare dengan Vega lain. Di game ini, saya menggunakan settingan tertinggi atau highest dengan TAA aktif tanpa real-time ray tracing. Di sini, kita mendapatkan rata-rata FPS yang sangat playable yang mencapai 104 FPS. FPS segini cukup mendekati rata-rata FPS-nya RTX 3070, beda sekitar 15%. Dan jika kita aktifkan ray tracing-nya ke Ultra, rata-rata FPS-nya masih cukup tinggi, yakni mencapai 62 FPS. Dan ini adalah perbandingannya jika kita gunakan resolusi Full HD. Di game kedua adalah Metro Exodus di settingan Extreme 1440p. Kita mendapatkan rata-rata di 49 FPS, beda 10 FPS di bawahnya RTX 3070. Dan jika kita aktifkan ray tracing-nya ke Ultra, rata-rata FPS-nya drop cukup signifikan menjadi 37 FPS. Lalu ini adalah performanya untuk resolusi Full HD. Di game ketiga adalah The Division 2. Di sini kita menggunakan settingan Ultra mentok kanan. Rata-rata FPS-nya cukup menjanjikan dengan mencapai 75 FPS.
Dan jika kita gunakan resolusi Full HD, rata-rata FPS-nya naik signifikan ke 105 FPS. Di game keempat, kita tes di game Next Gen, yaitu adalah game dengan grafik engine terbaru yang dirilis di eranya konsol Next Gen, yaitu PS5 dan Xbox Series X. Kita mulai dari game Dirt 5. Saya tes di resolusi 1440p settingan ultra high tanpa real-time ray tracing. Di sini kita mendapatkan rata-rata di 85 FPS atau sekitar 15 FPS lebih rendah dari RTX 3070 yang mencapai 100 FPS. Dan jika kita turunkan resolusinya ke Full HD 1080p, kita mendapatkan rata-rata di 100 FPS. Di game kelima yaitu Godfall, saya mengetesnya di settingan epic tanpa real-time ray tracing. RTX 3060 Ti dari Zotac ini mampu mendapatkan rata-rata di 65 FPS. Dan di resolusi yang lebih rendah, kita mendapatkan rata-rata di 82 FPS. Di game keenam adalah Watch Dogs Legion. Game ini juga merupakan game next gen yang sudah mendukung real-time ray tracing. Pada settingan ultra dan TAA aktif, RTX 3060 Ti dari Zotac ini mendapatkan rata-rata di 60 FPS. Sedangkan jika kita aktifkan ray tracing-nya ke ultra, rata-rata FPS-nya drop cukup signifikan dengan hanya mendapatkan 34 FPS saja. Lalu jika kita turunkan resolusinya ke 1080p, kita mendapatkan 74 FPS dan 48 FPS jika ray tracing-nya diset ke ultra. Lalu di game ketujuh adalah game terbaru, yaitu Cyberpunk 2077. Di sini saya menggunakan settingan ultra tanpa real-time ray tracing ataupun DLSS. Saya melakukan pengujian dengan berjalan-jalan di dekat apartemen pada waktu malam hari. Di sini, RTX 3060 Ti mendapatkan rata-rata di 51 FPS, dan jika kita aktifkan real-time ray tracing-nya ke Psycho, rata-rata FPS-nya turun signifikan, hanya di 20 FPS saja. Di game ini, kita mesti menurunkan settingan RTX-nya ataupun menggunakan DLSS supaya playable. Dan berikut adalah performanya di resolusi Full HD 1080p. Terakhir adalah game PUBG Steam. Di sini saya mengujinya di settingan ultra di map Sandhawk. Rata-rata FPS-nya sangatlah tinggi dan cocok untuk dimainkan secara kompetitif di monitor dengan refresh rate yang tinggi. Di sini kita mendapatkan rata-rata di 145 FPS. Namun jika teman-teman ubah settingannya ke low ataupun ke very low, FPS-nya bisa tembus sekitar 200-an FPS. Game PUBG ini juga nampaknya lebih optimal untuk VGA card Nvidia. RTX 3060 Ti di sini dapat mengungguli Radeon RX 6800. Kemudian kita juga coba di aplikasi Blender. Di sini kita melakukan rendering gambar dengan project Barbershop GPU yang dirender oleh CPU dan GPU. Waktu rendering yang dibutuhkan sangatlah cepat, yakni mencapai sekitar 6 menit 12 detik. Pengujian berikutnya adalah pengujian suhu. Di sini saya menjalankan game Shadow of the Tomb Raider selama 1 jam non-stop. Kami menggunakan casing Cooler Master TD500 Mesh yang tertutup di suhu ruangan 25 derajat Celcius. Hasilnya, suhu maksimal VGA card ini mencapai 75 derajat Celcius dengan putaran kipas maksimal di 85% atau sekitar 2400 RPM. Suhu segini masih tergolong normal untuk RTX 3060 Ti, namun saya agak mengeluhkan di suara kipasnya. Suara kipasnya ini cukup terdengar, walau untuk saya pribadi sih tidak terlalu mengganggu. Kalau saya lihat di website luar, suaranya berada di sekitar 42 desibel atau hampir seperti suara kipasnya RX Vega 64 ataupun Radeon 7. Namun hal ini sebenarnya wajar karena seri Twin Edge ini adalah seri ekonomis yang punya harga lebih murah dibandingkan dengan varian-varian ternama seperti Asus ROG Strix ataupun Gigabyte Gaming OC. Terakhir ini adalah konsumsi daya keseluruhan PC ketika Ryzen 5 5600X dan RTX 3060 Ti-nya sedang dipakai bermain game. Oke teman-teman, itulah pembahasan kami mengenai Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC. Mohon maaf banget, kami tidak sempat untuk mengulik kemampuan overclock-nya karena keterbatasan waktu. Overall, RTX 3060 Ti cukup playable untuk menjalankan game-game terbaru di settingan tertinggi atau ultra, namun tanpa real-time ray tracing yang aktif.
Zotac RTX 3060 Ti ini sebenarnya adalah pilihan yang menggiurkan jika ketersediaan barangnya normal dan harganya tidak melambung tinggi. Demikian video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.